Kepada para jamaah yang berkenan mengikuti kajian pada maghrib, kami persilakan segera menempati tempat yang telah kami sediakan. Sekali lagi kepada para jamaah yang berkenan untuk mengikuti kajian pada sore hari ini, kami persilakan segera menempati tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Bar Surabaya rahimakumullah, dan pendengar setia radio SAS FM Sejuk Bermakna. Kajian pada sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Karam Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Riyadi MA dengan tema 4 janji Allah. Demikian kepada beliau Al-Karam Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Riyadi MA kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya kira sudah sepatutnya bahwa di setiap langkah kita, di setiap gerak-gerik kita, di setiap pemikiran kita, di setiap gerak hati kita, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita termasuk hamba Allah yang senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah pun akan senantiasa ingat kepada kita. Nikmat Allah sudah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan kajian pada sore hari ini. Itu semua harus kita syukuri, karena dengan bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Itulah beberapa hal yang Allah janjikan kepada kita. Allah berjanji kepada kita bahwa kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Bahwa jika kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Janji Allah yang lain adalah sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Ghafir ayat 68. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahi doamu. Dalam surat ini Allah menggunakan istilah Rabbukum, Tuhanmu, istilah Rabbun. Dalam Al-Quran kadang Allah itu disebut Rabbun, kadang disebut Ilahun, yang dalam bahasa Indonesia artinya sama, yaitu Tuhan. Bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Tuhan ya Tuhan kalau bahasa Indonesia,
Kalau bahasa Al-Quran, Allah, kadang ilah, kadang Rabb, ilahun atau Rabbun. Kalau Allah, Allah. Tapi kalau ilahun atau Rabbun itu Tuhan. Maka dalam bahasa Indonesia ada Tuhan, ada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Contohnya itu. Nah, kalau Tuhan itu ilahun atau Rabbun. Nah, ilahun itu artinya sesembahan. Karena itu kalimat syahadah, la ilaha, tiada Tuhan yang layak disembah atau tiada sesembahan illa Allah, kecuali Allah. Jadi ilahun itu adalah sesembahan, Tuhan yang disembah. Tapi kalau Rabbun, Tuhan juga bahasa Indonesianya, tapi maknanya bukan Tuhan sesembahan, melainkan Tuhan yang dari kata-kata Rabba yurabbi. Rabba yurabbi itu mendidik, mengayomi, menghidupi, melindungi, dan seterusnya. Jadi kalau ada kata-kata Rabbun, itu artinya adalah Tuhan yang menghidupi, yang membesarkan, yang melindungi, yang memberikan kehidupan, yang memberikan rizki, yang memberikan ilmu. Itu adalah Rabbun. Karena itu dalam doa kita mengatakan Rabbana. Kalau kita minta sesuatu, itu kita doanya Rabbana, bukan ilahana, bukan. Ilahana nggak masuk, nggak cocok, salah. Kalau kita minta sesuatu, kok doanya ilahana, itu keliru. Yang benar Rabbana. Rabbana atina, Tuhanku berikanlah kepadaku. Kita minta sesuatu agar Allah memberikan kita sesuatu. Makanya Rabbana. Atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah. Kita minta ampunan, makanya Rabb kalimatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, semuanya Rabb kalau kita minta sesuatu. Nah, dalam ayat ini Ghafir ayat 68 Allah mengatakan wa qala rabbukum, dan Tuhanmu, Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan mengijabahi doamu. Doa itu artinya minta, artinya juga memanggil. Makanya kalau kita berdoa, itu artinya kita memanggil Allah dengan menyelipkan permintaan di dalamnya. Karena itu secara umum ibadah itu juga doa artinya. Bahkan Kanjeng Nabi bersabda, ibadati du'ai, ibadahku itu adalah doa. Dalam artian bahwa seluruh ibadah itu artinya doa. Apalagi sholat, isi sholat itu semuanya doa. Rabbighfirli warhamni, duduk antara dua tahiyat itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa, isinya semuanya doa. Dari awal sampai akhir sholat itu semua isinya doa. Karena itu doa itu tidak harus yang secara khusus kita lantunkan, umpamanya ketika kita kena musibah kita berdoa, tidak harus itu. Secara umum seluruh ibadah itu adalah doa.
Karena seluruh ibadah adalah doa, maka seluruh ibadah itu adalah sarana agar kita mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diijabahi oleh Allah, doa-doa kita diterima oleh Allah, jangan digambarkan, jangan dikira Allah mengijabahi doa kita itu dengan berupa materi, dan jangan pula memprioritaskan doa kepada Allah itu doa-doa yang isinya minta materi. Para ulama, orang-orang yang soleh, para nabi, apalagi para nabi ya, itu berdoanya tidak minta materi. Doa yang tingkatannya paling tinggi itu adalah doa yang berisi puji-pujian. Doa yang tingkatannya paling tinggi adalah doa yang berisi puji-pujian. Kita memuji dan memuja Allah itu, kalau kita sudah termasuk hamba Allah yang dicintai, minal muqarrabin, hamba-hamba Allah yang dekat, maka tanpa minta materi pun akan dikasih. Karena itu usahakan kalau berdoa jangan utamakan doa-doa yang meminta, apalagi minta materi. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, umpamanya. Ya itu boleh juga, itu boleh. Tapi doa yang paling utama adalah yang isinya puji-pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu puji-pujian. Nabi Ibrahim itu malu minta kepada Allah. Nabi Ibrahim itu malu minta kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat pertama dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu doa yang paling berbobot. Sama Subhanallah, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada dua kata-kata yang enteng diucapkan di mulut tapi berat timbangannya di akhirat. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kata-kata itu adalah subhanallah dan alhamdulillah. Itu dalam artian yang luas, itu doa. Jadi doa itu tidak harus dalam artian meminta, tapi dalam artian memanggil. Doa itu memanggil. Ketika kita mengucapkan Allah, itu kan sama saja dengan memanggil Allah. Itu doa sudah. Ketika sudah mengatakan Alhamdulillah, itu kan memanggil Allah. Itu doa. Subhanallah, itu doa. Karena itu puji-pujian inilah yang paling berbobot dan yang paling didengar oleh Allah, dan yang paling katakan mendapatkan perhatian dari Allah untuk diijabahi. Nah, ijabah Allah kepada doa-doa kita sekali lagi tidak harus berupa materi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ijabahnya Allah terhadap doa-doa kita itu dalam bentuk dua hal. Yang pertama adalah ar-rahmah, dan yang kedua al-maghfirah. Ar-rahmah adalah kasih sayang, rahmat, bahasa Indonesianya rahmat lah, rahmat Allah. Dan yang kedua ampunan Allah atas dosa-dosa kita. Itu yang pertama, janji Allah yang pertama.
Janji Allah yang kedua terkait dengan yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ingat kepada Allah itu caranya dengan zikir. Disebut zikir karena di dalamnya mengandung unsur ingat kepada Allah. Zikir itu dari kata-kata zakaro atau tadzakaro yang artinya menyebut atau mengingat. Maka zikir kepada Allah itu artinya mengingat Allah, menyebut Allah. Kita menyebut Allah karena mengingat Allah, atau sebaliknya, kita mengingat Allah maka kita menyebut namanya. Nah, zikir kepada Allah itu umpamanya dengan mengatakan Allah segala macam. Di luar sana ada pandangan yang mengatakan menyebut Allah itu bukan zikir. Ya zikir lah, menyebut nama Allah kok nggak zikir itu gimana? Yang zikir itu bukan Allah, Allah bukan itu, tapi subhanallah segala macam. Itu pandangannya sebagian orang yang biasanya yang alirannya salafi biasanya, yang saya sangat tidak setuju dengan banyak hal yang disampaikan oleh orang-orang salafi. Allah umpamanya menyebut Allah zikir. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Nah, bentuk konkretnya Allah ingat kepada kita itu kayak apa? Dalam ayat lain disebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Karena itu ukurannya ketenangan hati, ketenangan batin. Kita ini tenang apa tidak? Kalau tenang bersyukurlah, karena berarti Allah sedang ingat kita. Allah sedang ingat kita, karena kita ingat kepadanya. Kalau Allah ingat kita, hati itu tenang. Kalau hati sedang tidak tenang, berarti Allah sedang tidak ingat kita. Allah tidak ingat kita karena kita tidak ingat kepadanya. Ukurannya hati, batin. Ya, karena batin maka kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Monggo diukur, dirasakan. Saya ini termasuk orang yang tenang apa tidak? Saya ini galau apa tidak? Saya ini kegalauan batin itu kan apa? Setidaknya ada tiga bentuk kegalauan batin. Yang pertama, rasa sedih. Rasa sedih. Gampang sedih. Gampang sedih. Orang yang imannya lemah itu gampang sedih. Kehilangan sesuatu sedih. Was-was sedih. Rasa sedih itu biasanya muncul kalau kita kehilangan sesuatu atau tidak bisa mencapai sesuatu. Kita punya uang, umpamanya hilang, sedih. Ya lumrah manusiawi kalau uang hilang itu sedih. Tapi nggak usah berlarut-larut. La tahzan innallaha ma'ana. Nggak usah sedih. Untuk apa sedih? Allah bersama kita. Lagi pula tidak ada gunanya loh. Sedih itu tidak ada gunanya. Hanya akan membuat hari-hari kita semakin runyam. Yang kedua, rasa takut. Rasa sedih, rasa takut. Rasa sedih sama rasa takut itu gambaran dari hati yang tidak tenang. Nah, takut itu ada dua. Takut itu, kalau sedih satu jenisnya,
Dan sedih itu bisa dihilangkan dalam bentuknya yang apapun ya. Sedih itu bisa dihilangkan dengan cara banyak-banyak zikir. Tapi kalau takut itu jenisnya ada dua. Yang satu bisa dihilangkan, yang satu tidak. Jenis yang pertama adalah takut umpamanya, takut ular umpamanya, takut macan, takut perampok, takut penjahat, takut bom, umpamanya begitu. Itu perasaan takut yang akan terus nempel dalam diri manusia, tidak akan pernah bisa hilang. Walaupun dengan ahli zikir, ahli ibadah, ibadahnya jenengan 24 jam sehari umpamanya ibadahnya, kalau ada ular tetap takut, tidak bisa hilang. Bahkan ketika jenengan masuk surga sekalipun, sudah masuk surga, rasa takut yang seperti itu tidak akan bisa hilang. Sehingga ahli surga itu kalau ditunjukkan kepadanya, ditampakkan kepadanya kondisi neraka, dia takut. Masya Allah, ngeri ya, begitu, takut. Makanya ahli surga itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikan kalimatnya, la khaufun, masdar. Kalimatnya masdar, bukan kata kerja. Beda dengan yahzanun, sedih. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih. Tidak bersedih di sini menggunakan kata kerja, yang artinya untuk sedih hilang sama sekali dari hati orang ahli surga. Rasa sedih hilang sama sekali. Tapi kalau takut, yang hilang itu khaufun, rasa takut, tapi tetap yakhaf. Nah, gitu. Tetap yakhaf ketika melihat kondisi neraka umpamanya, penduduk surga tetap yakhaf. Yang hilang hanya khauf. Kalau jenengan ngerti bahasa Arab bisa lebih mudah menangkap maksud dari ayat ini. Jadi kita ini tenang apa tidak? Apakah gampang sedih apa tidak? Kalau orang beriman itu gampang kok. Kehilangan apa begitu, sedih sesaat, alas hilang, gampang. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya heran setengah mati ketika ada orang bunuh diri gara-gara diputus pacarnya. Cik goblok. Masya Allah, itu terlalu picik. Bin apa itu namanya? Bin kerdil, bin lemah iman. Lawang masalah cinta saja, rahmat Allah itu nggak terukur nilainya. Cinta manusia itu enggak 0,000,000% dari cintanya Allah pun tidak ada. Cinta manusia itu, apalagi cintanya pacar. Nah kalau dia nolak putus cintanya jenengan, kan berarti dia nggak cinta. Loh, untuk apa dibikin orang nggak cinta pada jenengan? Kalau dia nggak cinta, sudah lupakan, cari yang lain, gampang, cari manusia saja kok. Heran saya, ada orang bunuh diri gara-gara diputus pacarnya. La ilaha illallah. Ya boyo nggak usah pacaran saja kok. Atau orang yang nangis nggak karu-karuan gara-gara putus cinta ya. Mohon maaf, kayak artis-artis itu kan begitu. Kalau putus cinta nangis nggak karu-karuan di depan kamera. Jadi sedih itu gambaran dari orang yang tidak tenang, gampang sedih. Yang kedua gampang takut. Yang ketiga gampang galau. Galau itu pikiran yang ruwet gitu loh. Bukan sedih, tapi pikiran yang ruwet. Sebabnya apa, kenapa, tidak tahu. Yang penting ruwet saja pikirannya. Pasti semua kita pernah merasakan itu. Itu bukan sedih, tapi galau. Pikiran yang ruwet nggak karu-karuan. Nah itu pertanda kita tidak tenang hati kita, karena kita kurang zikir, kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, janji Allah adalah la in syakartum la azidannakum. Ini ayat yang sudah sangat populer di surat Ibrahim ayat 7. Jika engkau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada. Lagi-lagi nikmat Allah ini tidak harus berupa materi, tapi berupa rahmat dan maghfirah. Yang keempat, janji Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab kita selama kita beristighfar kepadanya, termasuk jika naudzubillah, jika kita termasuk dari hamba Allah yang paling yang paling mokong sekalipun. Di dalam Al-Quran itu, dan ini sepertinya juga bicara tentang kondisi kita zaman sekarang. Zaman sekarang dengan adanya sosial media, media sosial, orang dengan gampangnya mengupload pandangan dia, mengupload isi pikiran dia, isi hati dia, kemarahan dia, diupload di media sosial, di YouTube lah, di TikTok segala macam, di Instagram diupload. Termasuk orang-orang yang kecewa kepada Islam, menghina kanjeng Nabi Muhammad, menghujat Nabi, bahkan menghujat Allah, menantang Allah. Saya tidak tahu jenengan pernah lihat apa tidak di media-media sosial itu. Ada itu orang menantang Allah. Masya Allah, saya penasaran wajahnya kayak apa. Pernah saya lihat di YouTube juga itu. Oh begini ya, wajah orang yang menantang Allah itu ya. Wajahnya ya manusia, kayak manusia umum ya, bukan wajah-wajah iblis. Wajah manusia begini ya, wajah orang yang berani sama Allah itu. Saya tantang Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Saya kasih waktu 1 bulan untuk mengazab saya. Wah gitu. Kalau Allah tidak mengazab saya, berarti Allah bukan maha kuasa, karena dia tidak bisa mengazab saya. Itu begitu. Dan itu tidak 1-2, banyak. Kalau zaman dulu sebelum ada media sosial, kita jarang mendengar seperti itu. Jarang. Yang sering kita dengar mungkin dari koran dulu. Ada orang-orang yang suka menghina kanjeng Nabi, menghujat Islam segala macam. Itu zaman dulu kita mendengar hal-hal seperti itu dari koran. Kalau sekarang penyebarannya semakin cepat karena langsung masuk ke HP kita, bisa kita tonton. Ada orang yang seperti itu. Mungkin kita lantas bertanya, ya Allah, kenapa enggak engkau azab saja orang-orang ini langsung bertak, langsung diyer, karena dia minta diazab, azab saja ya Allah. Atau mungkin kita melihat berita tentang Israel, umpamanya kekejaman Israel yang biadab bin biadab itu. Kenapa ya Allah tidak engkau azab saja, langsung turunkan azabmu dari langit seketika itu. Ternyata Allah itu tidak seperti kita pikirannya. Allah itu saking maha kasihnya, maha sayangnya. Dia sendiri sudah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim. Dia menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, maha kasih dan maha sayang, termasuk kepada orang yang paling berani sekalipun, paling nantang sekalipun kepada Allah. Allah lo sayang. Makanya Allah kita ini sudahlah, kita punya Allah bernama Allah ini sudah benar. Tuhan agama lain itu tidak karu-karuan, konsepnya nggak jelas. Ada yang 3, ada yang Tuhannya manusia, ada yang Tuhannya binatang segala macam, ada yang Tuhannya roh-roh para pendahulu, yang semuanya itu tidak jelas.
Allah kita jelas dan maha kasih, maha sayang. Maka dalam surat Al-Anfal itu disebutkan, wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Mereka berkata, Tuhan, jika ini benar, jika ini kebenaran darimu, coba turunkan batu sebagai adab dari langit, turunkan kepada kami, nantang. Awitina bi'adzabin alim, atau kirimkan kepada kami azab yang pedih, nantang. Ya Allah, ternyata ada ya yang disebutkan dalam Al-Quran barusan ini, ternyata terjadi di zaman kita. Dan di setiap zaman ada orang-orang kayak begitu, nantang kepada Allah. Allah kok ditantang ya? Anzil alaina hijaratan minas sama, turunkan, kalau engkau benar, kalau engkau Allah subhanahu wa ta'ala, kalau engkau maha perkasa, maha besar, turunkan batu dari langit sebagai adab kepada kami, atau turunkan adab yang pedih kepada kami. Begitu ya, berani sekali manusia-manusia ini. Jawabannya Allah itu menggambarkan sebuah kasih sayang. Jawaban Allah mencerminkan sebuah kasih sayang Allah kepada mereka ini. Tidak marah Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau wahai Muhammad ada di kalangan mereka. Selama masih ada engkau wahai Muhammad, Allah tidak akan menyiksa mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka, memberikan azab kepada mereka selama mereka mau beristighfar. Artinya Allah masih memberi kesempatan. Ayo istighfar, istighfar. Ngecek, menghujat, menantang sekali, sama Allah ditunggu. Saya tunggu istighfarnya. Menghujat 2 kali, saya tunggu istighfarnya. Menghujat 3 kali, nantang Allah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, masih ditunggu sama Allah. Saya tunggu istighfarnya. Begitulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Itu kepada hamba-hamba Allah yang nantang kepada Allah. Ditunggu sama Allah. Tidak langsung jeger dikasih azab. Itu bukan Allah, itu bukan Allah kita itu. Allahnya orang, Tuhannya orang-orang sana itu. Tuhannya Israel gitu. Tuhannya Israel gitu. Israel kan begitu sifatnya ya. Jangan-jangan menggambarkan ajaran mereka tentang Tuhannya. Jangan-jangan, saya tidak tahu tentang agama mereka. Tapi kan begitu ya Israel ya, kejamnya luar biasa. Orang Islam tidak boleh begitu. Orang Islam harus mencontoh sifat-sifat nabinya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kanjeng Nabi pun begitu. Kanjeng Nabi itu diejek berkali-kali pun selalu. Dan saya sangat terharu dengan para pejuang Palestina ini, mencontoh sifatnya kanjeng Nabi. Tidak mau melukai atau mencederai tawanan yang itu jelas-jelas musuh mereka. Kanjeng Nabi tidak begitu. Kanjeng Nabi tidak tidak melakukan, tidak mengganggu, tidak mencederai, apalagi sampai membunuh tawanan, tidak. Dan itu yang dilakukan oleh para pejuang Hamas. Dan alhamdulillah nampaknya banyak orang yang masuk Islam gara-gara perilaku baik para pejuang Hamas ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya membuka forum untuk tanya jawab. Saya persilakan, monggo. Monggo kepada para jemaah yang bertanya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kiai, kalau kita punya keinginan atau niat untuk menjalankan sunnah misalnya, baca Quran, puasa Senin Kamis atau yang lain, itu kan suatu anugerah dari Allah. Nah, tapi dalam prakteknya itu kadang ketika kita sudah punya niat seperti itu, justru menjadi penghalang dalam tanda kutip itu dari eksternal kita sendiri, dari luar itu, misalnya dari keluarga, istri, anak, atau lingkungan misalnya. Itu gimana kita mempraktekannya, menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pentingnya kalau kita mencari istri, mencari suami, pastikan yang fadfar bidadiddin taribat yadak. Kalau mencari istri atau suami, dilihat agamanya. Agama di sini maksudnya ketaatannya kepada agama, bukan agamanya harus Islam, nggak cukup itu. Islam dan taat beragama. Taribat yada, engkau akan beruntung kalau mencari istri dan suami yang taat beragama, mendukung kita sepenuhnya untuk berbuat baik, maka kita akan termasuk yang beruntung. Sebaliknya, kalau istri kita, suami kita tidak beragama dengan baik, tidak taat, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Kita mau sedekah ditahan-tahan, ojo tamas eman, mau bayar zakat jangan tayah, jangan tapa, masuk zakatnya sampai 5 juta eman ya, ditahan-tahan, rugi kita punya istri atau suami yang seperti itu. Carilah istri suami yang mendukung kita dalam kebaikan. Maka sedari awal harus memilih yang benar, istri dan suami yang benar. Sama dengan anak-anak, harus kita didik dari awal untuk mencintai kebaikan. Kita kasih contoh sedekah, kita kasih contoh sholat jamaah, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cinta kebaikan. Nah, kalau sudah hidup di dalam keluarga yang semuanya satu visi cinta kebaikan, maka melakukan kebaikan menjadi enteng. Semuanya saling mendukung. Istri mendukung suami, suami mendukung istri, anak-anak mendukung orang tua mendukung anak dalam kebaikan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Karena saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran itu ya sulit. Sama pentingnya dengan mencari teman. Jangan pilih teman yang tidak mendukung kita untuk berbuat baik. Hindari teman yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Jauhi. Bahaya. Bahaya. Maka carilah teman di masjid, di majelis taklim. Cari teman di sana. Jangan cari teman di umpamanya night club, di jalan-jalan tempat orang-orang nongkrong, pada akhirnya nanti ngajak balapan liar, mari ngono ngajak nyolong, mari ngono ngajak mabuk. Hindari komunitas-komunitas yang tidak berguna itu, hindari. Cari komunitas yang baik di masjid maupun majelis taklim. Kalau sudah begitu, insya Allah kalau teman-teman kita baik, mendukung kita dalam kebaikan, insya Allah kita akan dapat melakukan kebaikan dan didukung oleh orang-orang sekitar kita. Ngabutin satu lagi Pak. Kalau anak kita tuh sudah ngaji sama guru, terus sebagai orang tua tuh kita lebih utama mengajari ngaji anak, atau kita ngaji untuk diri sendiri? Misalnya kayak saya kan belajar menghafal. Kalau saya udah ngajari ngaji, nanti nggak punya waktu untuk menghafal. Terima kasih. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu.
Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak cukup belajar, tidak cukup untuk kita sendiri, apalagi untuk anak, lebih untuk anak, untuk orang lain saja baik. Dan kita menjadi orang yang terbaik kalau kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, wabil khusus kepada anak-anak kita. Jadi itu satu paket. Kalau kita hanya belajar Al-Quran untuk diri kita sendiri, sudah cukup baik. Tapi akan lebih baik kalau kita mengajarkannya kepada orang lain, lebih-lebih kepada anak-anak kita sendiri. Gimana? Oh, ngaji sama gurunya. Oh, sudah ngaji sama gurunya. Oh, ini alhamdulillah, insya Allah cukup lah, insya Allah. Insya Allah bisa nih. Itu kan teknis nih. Sama saja saya kira. Yang penting targetnya tercapai, anak kita bisa ngaji. Bisa. Waktu masih ada 8 menit. Ustaz. Monggo yang bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya mau bertanya bagaimana kita bisa meyakini atas janji-janji Allah pada saat mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai ataupun menerima segala takdir. Kadang kalau kita menerima takdir yang sesuai atau yang kita senangi mungkin mudah, tapi pada saat yang tidak kita sukai dan kita ingat atas janji-janji Allah, mungkin bagaimana menguatkan diri kita. Mungkin banyak setan yang berbisik bahwasanya mungkin janji Allah tidak ada atau enggak, seperti itu. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Selain mungkin zikir, mungkin ada tips yang lainnya, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama-tama kita harus lebih sering mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita daripada bala yang Allah berikan kepada kita. Diingat nikmatnya Allah dulu, betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahwa Allah memberikan kita anggota tubuh yang sempurna, punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, punya kaki bisa berjalan. Itu sudah sebuah kenikmatan. Saya yakin kalau kita bisa melihat, kita keluar dari masjid melihat orang yang buta, kita akan bersyukur, alhamdulillah saya bisa melihat. Keluar masjid ada orang nggak punya kaki, nggak bisa jalan, alhamdulillah saya punya kaki. Yang tidak punya kaki, orang melihat orang sakit, alhamdulillah walaupun saya nggak punya kaki tapi saya sehat. Demikian seterusnya. Jadi kita harus berpikiran husnuzon kepada Allah. Itu yang paling utama, berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dzanni bi. Saya itu, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku baik. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, itulah aku akan buruk kepadanya. Kalau kita mengadu kepada, mengeluh, Allah ini nggak pernah baik sama saya ya. Rizki dibatasi, golek duit angel, sakit-sakitan, anak istri nggak patuh sama saya. Kok uripku kok angel terus? Allah ini di mana sih? Suudzon, nggak boleh. Kalau kita suudzon, jangan-jangan kita hidup susah itu karena diawali dengan kita suudzon kepada Allah, maka Allah memberi betul apa yang kita suudzoni. Maka harus husnudzon, berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan semua kenikmatan yang aku butuhkan di dunia ini. Kalau sudah berprasangka baik, maka selanjutnya adalah kalau urusan duniawi ikhtiar. Kalau urusan duniawi ikhtiar, masalah kerja tidak cukup dengan berdoa, harus bekerja.
berusaha. Kanjeng Nabi itu tidak pernah mencium tangan seseorang kecuali sekali. Ada orang itu tiba-tiba sama Kanjeng Nabi dipegang tangannya, dicium. Biasanya orang mencium tangannya Kanjeng Nabi. Lah ini kok Kanjeng Nabi mencium tangannya orang ini? Tidak ada yang kenal ini, siapa ini orang ini? Bukan sahabat dekat. Sahabat tanya, itu siapa ya Kanjeng Nabi? Kenapa engkau cium tangannya? Kata Kanjeng Nabi, inilah tangan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mencari rizki secara halal dengan usahanya sendiri. Ternyata dia tuh pekerjaannya mencari kayu bakar, halal, rizkinya sedikit, rizki dalam bentuk uang maksudnya sedikit, tapi di hadapan Allah dan Rasulnya itulah tangan yang mulia karena mencari rizki dengan bekerja keras secara halal. Sebaliknya, tangan-tangan yang mencari rizki yang tidak halal dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, itulah tangan yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ikhtiar, harus ikhtiar. Yang ketiga, tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah itu penting dalam rangka supaya kita itu tenang, supaya kita tenang. Kalau kita pasrah itu ibarat kita itu punya rumah. Kalau ada apa-apa kita punya tempat kembali. Kemana tempat kembali kita? Allah. Orang yang nggak punya Allah, nggak punya Tuhan, itu tidak punya tempat kembali. Ketika lagi galau, dia tidak tahu harus kembali ke siapa. Nah, kita alhamdulillah sebagai umat Islam kita punya Allah, tempat kita kembali. Kalau kita sedang galau, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan tenang. Kalau hati sudah tenang, kembali bekerja, kembali berusaha, kembali berikhtiar. Kalau itu urusan duniawi, insya Allah dalam kondisi tenang kita bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan rezeki yang mudah-mudahan halal dan banyak. Saya kira begitu nih. Mari kita berdoa, mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, solehin, dan menjadi hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, mendapatkan darajah atau derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian Allahu Akbar. Allah